Halo guys, sahabat 5D. Selamat siang, kembali lagi bersama saya di sini, dan kali ini saya akan membahas seputar saham yang setelah ditanyakan oleh Mas Sukimo Hadi Legowo. Ya, pertanyaannya kira-kira seperti ini. MSTI bagaimana prospek kedepannya? Ya, jadi saya akan jawab di sini dari segi kacamata edukator, ya, bukan dari segi kacamata analis, karena tentunya analis berbeda dengan edukator. Analis tersebut mengupas lebih dalam, tetapi kalian akan mendapatkan rasio yang lebih jelas, ya, dari rasio-rasio keuangan dan lain sebagainya. Intinya dia lebih detail, lebih rinci, tetapi berbeda dengan edukator yang lebih mengarahkan, ya, dia membahas luar-luarnya saja, sehingga nanti teman-teman mendapatkan apa sih yang kira-kira harus saya lakukan. Edukator itu membimbing bagaimana agar bisa naik sepeda, ya, tetapi kalau analis itu mengajarkan cara naik sepeda, gitu ya. Jadi perbedaan di sana. Nanti kita akan bahas kulit-kulitnya, dasar-dasarnya, dan memutuskan tetap dari tangan teman-teman sendiri, ya, dari keputusan teman-teman sendiri. Oke, yang pertama yang teman-teman perlu ketahui itu adalah MSTI ini perusahaannya dia baru listing di bulan November 2023. Artinya dia sebenarnya secara fundamental dan teknikal dia belum bisa dianalisa. Karena untuk laporan kuartal pertama aja dia belum punya. Ya, belum secara 6 bulan dia berjalan. Artinya belum 6 bulan dia listing di Bursa Efek. Sementara kalau kita ingin menganalisa sebuah perusahaan yang sudah listing, berarti kita perlu setidaknya data atau histori, ya, histori dari perusahaan tersebut sejak dia listing, ya. Jadi bukan kita menganalisa perusahaan tersebut sebelumnya, karena yang sebelumnya itu sudah tidak relevan. Kita bukan menganalisa perusahaan yang sedang listing, kita sebagai private equity jadinya, gitu ya. Tapi karena kita sebagai investor pasar modal, kita menganalisa perusahaan yang sudah berdiri, yang sudah listing, di pasar modal, itu minimal sekali sudah Q on Q pertamanya sudah kelihatan. Artinya Q&Q, misalkan kita menganalisanya di tanggal di Q1 2024, artinya dia sudah punya laporan Q1 2023-nya, ya, sehingga kita bisa bandingkan nih bagaimana kinerja untuk laporan pertamanya, gitu ya, sejak dia listing di pasar modal. Itu yang harus teman-teman ketahui. Jadi sebenarnya kalau dari kacamata saya itu sebenarnya tidak bisa dianalisa. Jadi belum bisa kita putuskan apakah kita mau investasi di sana. Ya, kalau trading beda lagi ceritanya. Tetapi perlu diwaspadai juga kalau misalkan mau trading, tentunya resikonya jauh lebih tinggi ketimbang di perusahaan small cap, sekalipun seandainya dia small cap itu sudah listing lama, ya, minimal 5 tahun di Bursa Efek, itu masih dikategorikan lebih tradingable, gitu ya. Artinya masih bisa kita tradingkan, masih lebih aman lah ketimbang perusahaan yang baru listing. Tapi balik lagi, nanti perusahaan small cap tersebut kita dibandingkan dengan small cap yang lain, ya tentunya kita bandingkan dari sisi laporan keuangannya juga. Oke, yang perlu teman-teman ketahui di sini untuk MSTI itu untuk market cap dia lumayan besar, ya, 4,05 triliun, itu sudah sangat besar sekali. Untuk yang saya perhatikan di sini adalah harga nominalnya, ya. Harga nominal artinya berapa sih nilai per lembar saham pada saat dia sebelum listing, pada saat mau listing, ya. Jadi pada saat dia listing, nilai selembar itu kita sebut dengan nominal. Berapa sih yang dijual di pasar akhirnya, gitu. Dan nilai nominal pada saat listing itu 25, tetapi IPO price-nya di 1355, ya. Artinya ya, pemegang sahamnya sudah untung 54 kali lipat di awal, gitu loh, ya. Ini yang perlu teman-teman pahami dari harga nominal aja. Dari harga nominal kita sudah mendapat gambaran bahwa ini nilai awalnya 25, dijual di harga 1355, pemilik saham sudah untung 54 kali lipat dari nilai uang yang diinvestasikan di awal, gitu loh, ya. Jadi kasarnya seperti itu, ya. Teman-teman perhatikan, teman-teman bisa putuskan sendiri itu bagus apa tidak, gitu loh, bukan saya yang memutuskan. Oke. Kemudian dari segi bisnis tentunya, ya, sebenarnya kalau kita menganalisa sebuah perusahaan apapun itu, ya, kita kan harus tahu siapa pemiliknya, kemudian pengelolanya siapa, bisnisnya seperti apa. Dan kalau MSTI ini itu secara bisnis mengatakan bahwa dia ini adalah perusahaan networking, ya, teknologi, hardware and equipment,
bisnisnya adalah solusi integrasi dan pemeliharaan sistem teknologi informasi. Dan ini harus sebenarnya secara spesifik teman-teman ketahui. Kalau kita mengatakan ini bisnis jaringan ya, atau komputer atau teknologi, ini kan sebenarnya luas banget dan tentunya juga pasarnya gede banget gitu loh. Jadi kita harus tahu bisnisnya seperti apa, kliennya siapa aja ya, apakah kliennya itu negara ataupun swasta, dan juga skalanya besar ataukah kecil gitu ya, apakah dia melayani swasta, perusahaan, ataukah dinas-dinas, ataupun hanya melayani end user seperti kita, konsumen langsung gitu loh, perorangan gitu. Ini kan harus diketahui ya, teman-teman harus yakini bahwa ini perusahaan bisnisnya bagus, dengan salesnya 3,51 triliun, net profitnya 398 miliar ya per 31 Desember 2022 ini, itu nanti kedepannya akan sustainable ini bisnisnya ya. Itu pun kalau teman-teman memutuskan untuk investasi di sini ya, teman-teman harus yakini, teman-teman harus pahami bahwa bisnisnya ini kedepannya apakah masih berlanjut ya, apakah masih bisa memaintain net profit ini, apakah nanti kenaikan, teman-teman yakin net profitnya akan naik seiring dengan rilis laporan keuangan. Itu yang harus dipahami ya. Jadi dari segi laporan keuangan ini, karena laporan keuangan secara fundamental, jadi finansial belum bisa kita analisa ya. Ini untuk earning per share-nya kuartal keempat 2020, 2021, 2022 itu naik terus, tetapi kan belum pada saat dia listing gitu ya. Jadi pertama, bisnisnya harus teman-teman pahami seberapa besar, kliennya siapa aja, melayani siapa saja, dan apakah nanti akan bertumbuh ke depannya ya. Apakah net profitnya akan naik seiring dengan waktu, seiring dengan rilis laporan keuangan. Nah, itu yang harus dipahami, yang harus teman-teman yakini. Itu pun kalau untuk investasi gitu ya. Yang pasti kalau kita mengaca dari nilai nominal, itu pemilik saham sudah untung 54 kali lipat gitu. Sekarang kita akan melihat dari segi chart ya. Lihat di sini chartnya ya, dari awal dia listing itu, dari IPO price-nya 1355, ternyata peminatnya sampai tinggi banget ya. Bahkan dia naik sampai di atas harga di 1700-an ya, 1690-an. Pada saat awal listing, kemudian langsung dibanting sampai sekarang di harga terendahnya itu 1259 ya. Jadi karena tadi mengingat ini secara fundamental belum bisa dianalisa karena belum ada rilis laporan keuangannya. Jadi secara investasi mungkin silakan teman-teman ya, bagaimana secara investasi sih bagi saya ini belum worth it gitu ya. Tetapi kalau dari trading sebenarnya asik-asik aja. Kenapa? Karena ini sedang dalam kondisi sideways dari November sampai sekarang, itu sideways di harga 1290 sampai 1300 ya. Jadi kalau teman-teman bisa beli di harga 1290 kemudian bisa jual di 1300, itu kan enak banget ya, karena masih harganya tiktokan di harga sekian 1290 ya, 1290 sampai di 1325 ini tiktokannya. Tetapi yang perlu diwaspadai adalah ini memang TikToknya sudah terlalu lama ya, harganya sideways sudah terlalu lama. Tetapi kan bulan ini itu adalah penutupan tutup buku untuk rilisnya kuartal pertama 2024 ya, di bulan Maret. Nanti rilisnya bulan April atau enggak Mei gitu ya. Dan ini perlu diwaspadai juga apabila tiba-tiba terjadi lonjakan ataupun penurunan ya, karena biasanya harga mendahului dari rilis laporan keuangannya ya. Apabila dia jeblok di bawah 1290 ini, berarti laporan keuangannya sudah bisa dipastikan ya 90% minus gitu ya, artinya labanya menurun. Tapi kalau misalkan naik di harga 1350 ke atas, itu berarti laba bersihnya meningkat. Jadi kalau misalkan untuk investasi, bagi saya belum saatnya, tapi untuk trading masih bisa kita ambil peluangnya di 1290 sampai 1320. Sekarang saya kembalikan kepada Mas Hadi ya, apakah memang tujuan membeli saham MSTI ini untuk investasi ataukah untuk trading? Kalau misalkan untuk investasi ya silahkan, selama Mas Hadi percaya akan bisnisnya ya, percaya juga laba bersihnya akan selalu meningkat. Tapi yang perlu dicatat adalah secara nominal harganya sudah
54 kali lipat si pemilik saham itu untung gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk trading, sebenarnya masih ada saham lain yang sudah memiliki track record ya secara laporan keuangan, itu bisa kita ukur dari laporan keuangan gitu maksudnya ya. Bukan dari perusahaan baru, tetapi kalau melihat dari chartnya di sini masih ada peluang untuk trading. Oke, sekian dari saya, selamat sore.